Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi perpajakan syariah untuk kelas 12 PBS yang ada di SMK Islam Batu. Hari ini tanggal 27 Juli, hari Senin 2020, kita masih berada di suasana COVID. Nah, saya akan menjelaskan tentang materi bab pertama, akuntansi perpajakan syariah, tentang kartu kredit syariah. Nanti subbab yang akan kita bahas ada 6, yaitu pengertiannya itu apa sih kartu kredit syariah, terus bagaimana fatwa MUI-nya, terus perbedaan kartu kredit syariah dan konvensional bagaimana, terus keuntungan menggunakan kartu kredit syariah. Nanti selanjutnya kartu kredit syariah ini disingkat sebagai KKS ya. Nah, terus analisis transaksi dan yang terakhir yaitu ilustrasi pencatatan kartu kredit syariah. Next, pengertiannya apa sih? Kartu kredit syariah, syariah card, syariah card atau syariah card ya card. Nah, merupakan suatu yang dikeluarkan oleh pihak bank syariah dan sejenisnya untuk dapat digunakan oleh pembawanya guna membeli segala keperluan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang. Jadi utang itu diperbolehkan asal di sini utangnya itu utang produktif, tidak buat konsumtif yang foya-foya seperti itu ya. Terus next B, bagaimana sih fatwa MUI tertera pada nomor 54/10/2006. Diingat-ingat. Nah, ada beberapa ketentuan. Pertama itu ketentuan umum, terus yang kedua ketentuan hukum, ketiga ketentuan akad, terus keempat batasan syariah card, terus ketentuan fee sama ketentuan ta'awun atau denda. Kita balik ya ke ketentuan umum, yaitu syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum antar pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Terus para pihak yang dimaksud adalah pihak penerbit kartu, pemegang kartu, atau misalnya Bank Syariah Mandiri ada KKS-nya. Nah, dia yang menerbitkan berarti Bank Syariah Mandiri itu, dan penerima kartu kita sebagai orang atau nasabahnya. Yang ketiga ada membership fee, adalah iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau misalnya kita mau ada KKS, intinya kita harus punya tabungan dulu di bank tersebut. Nah, dengan itu membership fee-nya itu kita bayar bisa dari KKS-nya, bisa dari bank penerbitnya. Terus ada yang dinamakan merchant fee, adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu bank syariah sebagai upah imbalan atau ujroh, upah imbalan ya ini, atas jasa perantara, pemasaran dan penagihan. Jadi KKS ini adalah lembaga tertentu yang menerbitkan tapi atas nama bank LKS-nya, lembaga keuangan syariahnya. Nah, fee, penarikan uang tunai dari fee atas menggunakan fasilitas untuk penarikan uang tunai. Misalnya, kita punya KKS, limitnya 10 juta. Jadi kayak kita utang, saya ini ada kartu kredit, misal gini ya, saya carikan dulu. Misalnya, saya adalah nasabah BSM, terus saya punya syariah card atau KKS ini tadi. Nah, saya wajib punya uang di BSM itu tadi, dan fee. Limit ini adalah 10 juta. Jadi saya nggak bisa utang lagi kalau melebihi 10 juta. Misalnya, kan saya nggak punya uang nih, nggak punya uang apapun, terus saya ada KKS. Saya belilah misalnya keperluan buat membangun sekolah, beli buku-buku. Nah, buku-buku itu tadi misalnya totalnya 2 juta. Nah, limitnya kan 10 juta, jadi saya masih bisa ambil yang 2 juta itu tadi. Nah, sisanya kan 8 juta. Kedua kalinya kalau misalnya saya mau ada pembelian lagi yang besarnya misalnya 11 juta, itu nggak bisa karena limit saya cuma 10 juta. Nah,
fee ini misalnya saya narik 2 juta, terus saya narik 11 juta, itu nanti ada fee-nya tergantung dari ketentuan awalnya bagaimana. Yang selanjutnya ada takwid, adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan. Nah, karena KKS ini kita utang ke bank BSM itu tadi, akhirnya kalau misalnya kita ada keterlambatan bayar ke bank itu tadi, bank itu kan nalangi dulu kan. Nah, kita enggak apa-apa diberi kita itu enggak apa-apa membayar takwid atau denda karena kita kan sudah ibaratnya kasarnya kita sudah merepotkan bank itu tadi. Terus denda ini masih 1 poin ya. Denda keterlambatan atau late charge adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Tadi ada yang salah di mana ya? Nah, biasanya kalau denda itu kan masuk ke keuntungan bank, tapi karena ini bank syariah, denda itu tadi, late charge itu tadi, tidak boleh dimasukkan di transaksi bareng. Harus dijadikan dana sosial dan dikembalikan untuk ke masyarakatnya. Gitu, next. Ketentuan kedua, di fatwa di SN MUI itu ada ketentuan hukumnya. Ketentuan hukumnya ini ya pokoknya semua yang tertera, semua yang dilakukan itu harus sesuai dengan DSN MUI garis miring 10 garis miring 54 garis miring 2006. Yang ketiga itu ketentuan akadnya itu nanti ada 3, kafalah, qard, sama ijarah. Nah, kita di KKS itu tadi mengadopsi 3 akad. Yang pertama itu kafalah, saya bacakan di buku juga ada, kalian bisa nyimak juga. Penerbit kartu adalah penjamin bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dan merchant. Jadi misalnya saya tadi kan beli buku di Gramedia. Nah, yang bertanggung jawab ini BSM ini, bukan kalian. Secara pembayarannya itu tadi. Untuk secara pengelolaan itu tetap milik kalian sendiri karena sudah dibeli. Yang kedua ada ketentuan akad qard. Nah, ini saya tadi bingung antara qard dan qard. Kalian ini adalah qard. Kalian tahu kelas 11 dulu sudah saya jelaskan apa itu qardul hasan. Kalau qardul hasan adalah utang yang sifatnya nggak usah dikembalikan. Tapi kalau KKS ini harus dikembalikan. Nah, ketentuannya bagaimana? Qard adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu mulai penarikan tunai dan bank atau ATM bank penerbit kartu. Jadi kita dipinjami dulu KKS itu tadi dayanya dari bank. Terus sama ijarah, kita membayar fee atau ujroh. Nah, penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu atas ijarah sewa ini. Pemegang kartu dikenakan membership fee, jadi kita itu membayar. Terus yang keempat ada batasan syariah card bukan qard. Batasan syariah card. Pertama, tidak ada riba. Jadi semua transaksi yang ada di KKS tidak boleh ada ribanya. Keuntungannya nggak boleh ada. Terus transaksi tidak sesuai syariat Islam, kita tidak boleh, misalnya kita beli untuk walaupun itu kegiatan produktif, tapi kalau misalnya kegiatannya itu jual beli organ manusia atau yang diharamkan, atau jual beli misalnya babi, itu walaupun itu adalah kegiatan usaha yang produktif, kita itu tetap tidak boleh kayak gitu. Terus kita tidak boleh boros karena kegunaannya KKS ini untuk kegiatan produktif, maka untuk kegiatan konsumtif kayak seperti beli makanan, terus kebutuhan kita yang bersifat konsumtif itu tidak boleh diambilkan dari KKS. Yang karena apa? Ya boleh-boleh saja sebenarnya, tapi karena ketentuan awal DSN MUI sudah mengatakan kalau misalnya untuk keperluan makan-makan kayak gitu, nggak usah. Nah, implementasinya pada kehidupan sekarang itu gimana? Saat kita beli makan-makan di mal-mal itu atau kegiatan konsumtif lainnya, pasti KKS yang syariah itu tidak disediakan. Itu batasannya itu kayak gimana? Itu batasannya itu seperti itu gitu maksud saya. Terus kemampuan melunasinya.
KKS pasti melihat kemampuan melunasi kita itu bagaimana, bisa apa enggak. Intinya kita boleh buat KKS kalau kita bisa melunasinya, karena itu sifatnya adalah qard atau utang. Terus yang kelima terakhir adalah fasilitas tidak bertentangan dengan syariah. Ya hampir sama kayak transaksi tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Kayak misalnya kita menggunakan KKS itu untuk nge-gym gitu ya, nge-gym yang pakainya terbuka-buka, terus hasil outputnya dari kita nge-gym itu nanti kita pamer tubuh itu ya seperti itulah, tidak boleh. Kelima ada ketentuan fee. Jadi setiap bank lembaga yang mengeluarkan KKS ini memiliki ketentuan-ketentuan sendiri. Kita tidak bisa mematoknya kayak gitu. Terus karena ada ketentuan takwid atau denda. Boleh KKS mengeluarkan denda kalau kita terlambat. Misalnya saya kan KKS itu disediakan misalnya dari tanggal 1 sampai 30. Tanggal 31 saya harus mengembalikan uang yang saya hutang tadi. Misalnya dari tanggal 1 sampai 30 itu transaksi yang saya keluarkan melalui KKS itu tadi sebesar 8 juta. Maka tanggal 31 saya harus melunasinya sebesar 8 juta. Kalau enggak berarti kita bisa didenda dan boleh kayak gitu. Tapi ada persetujuan terlebih dahulu. Next, perbedaan kartu kredit syariah dan konvensional. Pihak penerbit. Kalau kartu kredit konvensional ini diterbitkan oleh lembaga beda banknya. Tapi kalau KKS ini diterbitkan oleh LKS-nya itu sendiri. Seperti itu. Terus yang dua, sistem akad. Sistem akadnya itu kalau yang konvensional otomatis perhitungannya dengan bunga karena lebih terjamin. Tapi kalau kalau konvensional otomatis menggunakan bunga, tapi kalau KKS dengan tidak ada bunganya, intinya kayak gitu. Terus cara perhitungannya gimana? Cara perhitungannya itu kalau misalnya bank syariah KK konvensional, perhitungan keuntungan sama denda itu dilihat dari margin kita ambilnya. Misalnya limitnya 10 juta, maka penetapan denda itu kita ambil dari 10 juta itu tadi. Lah kalau misalnya penetapan kalau penetapan lainnya kalau di KKS itu sendiri penetapannya sesuai dengan misalnya kita pinjam 8 juta ya, 8 juta itu yang dihitung seperti itu. Promo dan potongan harga. Kalau misalnya di KK konvensional tidak ada promo dan perhitungannya, tapi kalau di KK konvensional itu ada potongannya. Itu kenapa? Hal itu supaya menarik kita sebagai nasabah untuk membeli barang yang tidak berguna tersebut. Tapi di KKS syariah tidak disediakan potongan-potongan harga. Next, keuntungan menggunakan kartu kredit syariah. Pertama, sesuai prinsip dan ketentuan Islam, otomatis. Yang kedua, penetapan sistem akad daripada bunga. Akadnya tadi ada 3, kafalah, qard, sama ujroh. Yang ketiga yaitu sistem amal melalui denda. Nah, denda tadi keterlambatan itu kita salurkan ke sosial sebagai dana sosial. Nah, kenapa ini tidak dimasukkan ke dananya bank? Karena untuk LKS syariah sebenarnya kan tidak boleh ada denda. Tapi karena sebagai biaya untuk imbal jasa atau berbalas budi karena sudah meminjamkan uangnya, maka denda itu masuk ke dana sosial seperti itu. Terus next, analisis transaksi. Karena tadi ada 3 akad,
Maka transaksinya kalau kafalah diakui sebagai piutang ujrah. Nah, pendapatannya ujrah kafalah. Kayak gitu ya. Ini sebagai pedoman saja, diingat dulu. Ini sebagai pedoman, maka diingat. Terus nanti implementasinya, ilustrasinya seperti ini. Misalnya tanggal 1 Maret 2019 menandatangani akad penerbitan kartu kredit syariah atau KKS dengan limit 10 juta, tanggal 15 Maret ini baru dicairkan. Nah, ujrah dari Cord ini adalah 1% dari sisa utang Cord. Ini yang harus digarisbawahi. Sisa utang Cord. Sisa utang Cord. Nah, sisa utang Cord ini nanti yang dibayarkan untuk fee atau yang denda kalau kena denda tadi. Pertama, tanggal 25 Maret 2019, Tuan Budi melakukan pembelian barang di Starbucks 5 juta kayak gitu ya. Nah, transaksinya piutang Cord terhadap kas. Jadi gini, banknya ini transaksi banknya, kasnya berkurang. Otomatis kan kalau misalnya kita utang di bank kan kasnya bank berkurang. Nah, piutangnya bank itu tadi dinamakan sebagai piutang Cord ini bertambah sebesar 5 juta. Terus lagi, kalau misal tanggal 10 April 2019 Tuan Budi membayar utang, berarti kan membayar utang ke lembaga keuangan syariah itu tadi, misalnya BSM itu tadi ya. Berarti kan kasnya bertambah terhadap piutang Cord atas nama Tuan Budi sebesar 4 juta. Nah, karena sisa utangnya kan tadi utang 5 juta, wes nyaur petang juta. Berarti kan sisa utangnya 1 juta. Ujrahnya gimana ngitungnya? Nah, pertama itu kita ngitung fee limit talangan. Jadi limit kita kan boleh pinjam di KKS itu sebesar 10 juta mean. Langsung dikali 1% 100.000. Nah, karena sisa utangnya dari 5 juta udah bayar 4 juta kan sisanya 1 juta. Nah, ngitung net monthly fee, net monthly fee-nya itu 100.000 dikali sisa hutangnya per free limit talangannya 10 juta. Hasilnya nanti 10.000. Nah, ujrohnya, piutang ujroh Cord Tuan Budi itu nanti 10.000. Kalau dia nanti udah bayar, ini kan terhadap pendapatan ujrah Cord. Kalau dia nanti udah bayar, berarti kasnya bertambah terhadap pendapatan terhadap piutang ujrah Cord Tuan Budi, seperti itu. Ini yang terakhir, teman-teman dan adik-adik. Next, tugasnya nanti dibagi menjadi 8 kelompok. Setiap kelompok membuat PPT saja. Nanti yang menjelaskan saya harap satu minggu ini sudah bisa. Dan terakhir dikumpulkan hari Jumat besok, berarti tanggal 31 kalau nggak salah. Saya lihat kan dulu. Berarti hari Jumat tanggal 31 dikumpulkan di Google Classroom. Nanti untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan dari PPT yang kalian buat seperti itu. Nah, setiap PPT harus memuat poin-poin yang ada di buku. Seperti itu. Nah, nanti penjelasannya selalu saya jelaskan secara video gini, lalu saya upload di YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin KKS kurang lebih seperti itu. Penjelasan selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Kalau misalnya lebih cepat, lebih baik, dan lebih cepat saya jelaskan, maka persiapan untuk ke UN kalian akan lebih panjang. Tugasnya sudah saya sharekan di Google Classroom, silakan dikerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kelebihan itu milik Allah, kekurangannya itu digoda dari setan. Saya cuma perantara antara ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.